Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randi Fisika Rahman dengan NIM 7211419059. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-11 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah. Sedangkan pembuat keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Fase pemecahan masalah ada 4. Yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua, aktivitas perencangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan yang terakhir, aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Kerangka pemikiran pemecahan masalah, yaitu pertama, model sistem umum. Suatu sistem dalam perusahaan yang mengidentifikasi elemen-elemen penting harus ada serta aliran data informasi dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Yang kedua, model lingkungan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Pendekatan sistem. Perlakuan pemecahan masalah yang paling detail menyajikan pendekatan sistem, yaitu sederetan langkah yang direkomendasikan ke dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Pendekatan ini digambarkan dan model sistem umum disarankan untuk digunakan dalam memandang perusahaan sebagai suatu sistem, dan model lingkungan digunakan untuk mengenali sistem lingkungan. Pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem yang memandang operasi usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Ini merupakan cara pemikiran yang abstrak, namun memiliki nilai yang potensial untuk manajer. Cara pandang secara sistem akan yang pertama, mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik, menekankan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, mengangkat hubungan antar organisasi dengan lingkungannya, serta menempatkan nilai tinggi pada informasi didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Membangun konsep. Elemen proses pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Sebagai contoh, perusahaan sebagai suatu sistem yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuan dengan paling baik. Memilih solusi yang baik. Henry Butler, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama, analisis, yaitu evaluasi pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seseorang manajer. Yang serta penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Permasalahan versus gejala. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Jika tidak demikian, kita dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang salah satu atau sesuatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Struktur permasalahan. Yang pertama, masalah terstruktur. Karena terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semua dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua, masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang dipahami oleh orang-orang yang memecahkan masalah. Yang ketiga, masalah semi terstruktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan ada 2. Yang pertama, keputusan terprogram, yaitu bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menangani sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Yang kedua, keputusan yang tidak terprogram, yaitu bersifat baru, tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Sistem pendukung pengambilan keputusan.
Sistem ini tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. DSS tidak pernah ditujukan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari manajer. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Model DSS. DSS pertama kali dirancang untuk menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan berbasis data. Setelah DSS diterapkan, kemampuan kemungkinan para pemecah masalah untuk bekerja sama dengan kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Pemodelan matematik. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model ini mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Terdapat 4 jenis dasar model. Yang pertama, model fisik, yaitu merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Yang kedua, model naratif, merupakan gambaran entitas dengan kata-kata yang terucap dan tertulis. Yang ketiga, model grafis, yaitu merupakan gambaran entitas yang dengan abstraksi garis, simbol atau bentuk. Yang terakhir, model matematis. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ. Pengguna model ada 3. Yang pertama, untuk memberikan pengertian. Yang kedua, untuk memfasilitasi komunikasi. Yang ketiga, untuk memprediksi masa depan. Kelas model matematis. Model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi. Yang pertama, pengaruh waktu. Yang kedua, tingkat keyakinan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mencapai optimisasi. Model statis atau dinamis. Model statis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabelnya, dan model dinamis menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu. Model probabilitas atau deterministik. Model yang melibatkan probabilitas disebut model probabilitas. Jika tidak, maka model tersebut adalah model deterministik. Model optimisasi dan suboptimisasi. Model optimisasi adalah model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Sedangkan model suboptimisasi memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Simulasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Di dalam simulasi ada 2, yaitu skenario dan variabel keputusan. Kelebihan pemodelan. Yang pertama, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu singkat. Yang ketiga, model memberikan kemampuan prediksi pandangan masa depan. Yang keempat, model tidak semahal upaya uji coba. Kelemahannya yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas, sedangkan kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Pemodelan matematik menggunakan lembar kerja elektronik. Kapabilitas model statis. Baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Sedangkan kapabilitas pemodelan dinamis, lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode tertentu, dan model ini juga merupakan model yang sangat sederhana. Kecerdasan buatan atau AI adalah aktivitas pendidikan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasan dengan jika kemampuan ditampilkan oleh manusia. Wilayah AI ada sistem pakar, jaringan sarif tiruan, algoritma genetik, agen cerdas. Daya tarik sistem pakar. Sistem pakar menawarkan kemampuan yang unik sebagai sistem pendukung sistem. Pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Yang kedua, sistem pakar tersebut dapat menjelaskan alasan hingga menuju suatu keputusan. Konfigurasi sistem pakar. Sistem pakar terdiri atas 4 bagian utama. Yang pertama, antarmuka. Yang kedua, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembang. Sistem pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah sistem yang berbasis komputer, membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Peranti lunak yang digunakan dalam sistem ini diberi nama groupware. Bagaimana GS membantu pemecahan masalah? Komunikasi yang melebihi memungkinkan dibuatnya keputusan lebih baik. Komunikasi yang lebih baik dicapai dengan menjaga agar diskusi kelompok tetap terfokus pada masalah yang dibicarakan, sehingga waktu yang tidak terbuang sia-sia. Letak lingkungan GSS. GSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika bersamaan, maka lokasi itu disebut
pertukaran sinkron. Jika para anggota bertemu pada lokasi waktu yang berbeda, maka disebut pertukaran asinkron. Yang terakhir, meletakkan DSS pada tempatnya. Terlihat di bagaimana cakupan dukungan keputusan